saya berangkat ke Mesir belajar, antara lain dibantu oleh Pak Haji Kala. Saya tidak bisa lupa itu. Setelah saya kembali, ada suatu peristiwa yang tidak mungkin lagi terulang bagi saya dalam situasi saya seperti sekarang. Ketika itu, di Saudi Arabia akan dibentuk Dewan Masjid Sedunia. Dewan Dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh Muhammad Nasir minta agar supaya ada seorang dari Sulawesi Selatan yang ikut. Tentu dibicarakan di masjid ini. Tentu sekian banyak calon muncul. Ayah saya diam. Tetapi yang berkeras dengan alasan-alasannya itu adalah Pak Haji Kala, Pak Quraisy yang berangkat. Saya berangkat diberi sangu. Tapi bukan itu saja. Karena saya berangkat dan saya ketika itu mendapat kehormatan menjadi sekretaris Buya Hamka, kami berdua bersama sekian banyak orang yang lain diizinkan naik ke Ka'bah. Kita salat di 4 penjuru Ka'bah. Suatu hal yang tidak mungkin terulang. Siapa? Jasanya orang. Jadi kalau kita cerita bisa tanya deh orang per orang, pasti banyak hal-hal yang istimewa. Itu karena beliau beragama dengan baik. Beragama dengan sangat-sangat teliti, tidak mempergampang, walau ada celah untuk mempergampang. Nilai-nilai itulah yang ditanamkan, termasuk yang ditanamkan dalam perusahaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kenapa kami memperingati mengenang beliau? Pertama, tidak banyak pengusaha yang maju yang menggabungkan antara bisnis dan agama. Beliau serius mengurus bisnis, tapi serius juga mengurus agama. Seperti dikatakan tadi, Bu, bukan hanya bendahara masjid di sini selama seumur hidup sampai beliau meninggal, tapi juga memantau, membantu pesantren, membantu masjid-masjid dan tokoh-tokoh Islam dan lainnya selama kehidupan. Jadi itulah kami ingin memberikan contoh bagaimana orang tua kami menggabungkan antara bisnis dan agama yang dua-duanya maju. Banyak orang bisnis yang mungkin melupakan agama, tapi beliau seperti saya kata tadi, jam 4 subuh sudah jalan untuk salat subuh. Dari situ dia ke kantor. Jadi bayangkan waktu jam 4 subuh ke masjid sampai jam 6, kemudian ke kantor setelah itu kemudian. Dan tidak pernah tidak tiap hari. Jadi inilah pelajaran yang banget bahwa doa kita semua. Karena pengalaman yang kami hadapi bersama-sama, bagaimana kehidupan itu harus menjadi suatu doa dan pekerjaan. Begitu juga ibu saya. Kami, ibu saya dan bapak saling mengisi. Pada saat dagang bagus, ibu saya jaga rumah. Tapi pada saat perusahaan sulit karena keadaan tahun 60-an, 70-an, maka yang berbisnis ibu saya. Kain sutra, mobil, beliau pengangkutan, semua diurus ibu saya. Ibu saya lah yang membiayai bapak saya pada waktu itu, pada saat sulit. Jadi bagaimana, kenapa buku itu sehati, bahwa beliau saling tadi walaupun punya rumah katakan tadi di Mutalofi, tapi salat subuhnya, salat maghrib, tetap di sini. Itu suatu hal yang mungkin sulit digabungkan antara ketaatan kepada agama
kepada bisnis yang maju dan juga masyarakat yang maju. Tidak ada teman yang sakit, yang apalagi yang meninggal yang dia tidak beliau datangi. Begitu bapak dan ibu saya almarhum.